Itu kemarin benar ini KP. Oh. Sing tinggal Aku video. fotonya sing tinggal si Ciktok. Aku video. Iya. Tetap sehat walaupun terguncang masalah yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Wonogiri, Sukoharjo, maaf ya, Kapolres Sukoharjo dan jajarannya sudah dengan secepat kilat bisa mengungkap pelaku dari peristiwa yang awalnya kita tahunya terbakarnya mobil istri saya. Ya. Alhamdulillah pelaku sudah terungkap dan motifnya sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda Jateng tadi, sudah jelas. Yang mudah-mudahan langkah ini membawa terutama keluarga sudah lega, jadi tidak mengira-ira peristiwa tersebut. Dari keluarga cuman berharap saja bahwa pelaku bisa dihukum seberat-beratnya karena sudah mengambil nyawa dengan sengaja. Kalau saya pribadi, saya terus terang saya tidak terima. Saya meminta pelaku dihukum mati. Itu permintaan saya. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Terakhir ketemu sama korban. Sudah cukup ya? Terakhir. Beliau harus itu ya, paham ya? Saya Kapolres Jateng, didampingi oleh Kapolres, Sukoharjo, Pandandim dan Ditkrimum, bahwa telah kita ungkap tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana yang terjadi TKP di halaman toko material Sukoharjo yang terjadi pada pukul 22.30, di mana mobil isinya warna abu-abu terbakar. Kemudian dua orang saksi melapor kepada Polres, dilakukan pemadaman. Ternyata di dalamnya terdapat yang diduga mayat seorang perempuan. Kemudian kita identifikasi, lapor dan forensik kita benar bahwa mayat tersebut berinisial YP. Dari inisial ini warga Banjarsari. Kemudian kita melakukan olah TKP, dibentuk tim 1 kali 24 jam hari Kamis pukul 3 pagi, ulangi Rabu pukul 3 pagi. Pelaku berhasil kita ungkap dengan inisial E. Ini kita buktikan dari satu persesuaian keterangan dari pelaku itu sendiri, kemudian olah TKP dari barang bukti di TKP maupun barang bukti lainnya. Jadi barang yang ada pada korban di antara handphone, kita lakukan pemeriksaan. Ada satu chat kepada anak korban yang mengatakan bahwa korban akan bertemu pelaku pada hari Senin. Dari itu kita kembangkan, akhirnya pelaku bisa kita tangkap, kita amankan. Berikut kita kembangkan. Dari keterangan pelaku, kita muncul TKP yang kedua. Jadi TKP yang pertama itu adalah terkait dengan pembakaran mobil. TKP kedua adalah di wilayah yang sama, di daerah Bendor Sali, di kandang ayam. Di sana kita temukan beberapa ceceran darah, kemudian alat sarana yang digunakan diantaranya adalah linggis, kemudian lakban, sandal, di mana di sana di TKP itu di mana korban dihabisi. Jadi dicoba untuk dibunuh dengan cara dipukul, kemudian dilakban, taruh di kandang ayam. Geser rangkaian cerita itu sampai di TKP dekat toko bangunan Karjaya.
Di sana dilakukan pembakaran, berhasil kita ungkap, baik Inafis, lapor, dan penyidik melakukan pengungkapan ini. Dan dalam waktu dekat akan kita kembangkan, kalau perlu nanti untuk melengkapi berkas perkara akan kita lakukan rekonstruksi biar untuk perjelas terang perkara itu sendiri. Demikian dari rekan sekalian. Setelah ada keterkaitan bisnis, dia pelaku mempunyai utang kepada korban 145 juta. Dengan harapan kalau dia menghabisi korban, dia tidak punya utang, sehingga gelap mata untuk menghabisi daripada korban itu sendiri. Dan kemungkinan ada pelaku lain dan selain Ini lagi akan kita dalami, barangkali nanti yang ikut serta dan lain sebagainya, atau membantu dan lain sebagainya, atau mungkin mengetahui terkait dengan tindak pidana akan kita kembangkan dan kita dalami oleh para penyidik kita. Gimana? Pertemuan pertama sebelum dibunuh itu Jadi pada hari Selasa, hari Senin berdasarkan chat handphone dari putrinya mengatakan bahwa dia akan menemui saudara E hari Selasa. Ya, hari Senin dia chatting atau SMS atau WA itu namanya. Kemudian hari Selasa sore jam 5 itu ditemui di kandang ayam. Nah, di kandang ayam itu daerah Ngesong Bendosari, dia melakukan pengecekan ayam karena dia bisnis berdua. Kemudian dia si korban akan masuk mobil, dipukul dari belakang dengan ini sarana yang digunakan dengan linggis ini banyak 2 kali. Kemudian diseret dan dilakban. Di antaranya barang bukti yang kita gunakan. Ini adalah kaos yang dipakai korban, ulangi pelaku, dan handphone. Bahkan ada surat dikuatkan dengan surat perjanjian dari yang bersangkutan antara korban dan pelaku. Bahkan pelaku sempat minta PIN. Jadi PIN daripada korban ATM-nya itu diambil sebanyak 8 juta sebelum dia meninggal. Nah, ini sudah diambil nih. di hari yang sama, Selasa. Di hari yang sama. Sebelum dibakar. Jadi dipukul dulu belum meninggal, dipaksa untuk memberikan PIN. Uangnya yang diutas itu 8 juta dirampas. Kemudian PIN daripada ATM itu diambil di bank. Dia sempat itu. BCA. Ya. Melarikan diri dan belum sempat karena kita sudah keburu ditangkap oleh kita. Dan Yang 8 juta. Cashnya 8 juta. ATM 15 juta. Jadi 2 ATM bukan 1 ya. 2 ATM. Nah, ini sisa uang di dompet pelaku. Dompet pelaku. tangkap di mana itu? Di rumah tersangka. Jadi dia menyangka bahwa kita bisa cepat mengungkap ini atas kerjasama lapor, kemudian Polres, kemudian tim Jatantras dari Polda. Jadi CCTV, IT semuanya kita mainkan untuk mengungkap ini karena ini adalah kasus menarik terkait dengan pembakaran mayat atau korban di suatu TKP. Cukup ya? Jeratan hukum Jenderal. Pasalnya 340 berencana dan atau 365 178 ulangi pembakaran 187 ya. Klimat pembunuh itu terjadi karena penagihan yang berkali-kali atau penagihan pertama langsung pelaku tidak terima dan akan Jadi menghabisi. yang ditagih itu 100 juta. Jadi hari Rabu itu ditagih 100 juta, mungkin dia gelap mata, tetapi bukan gelap mata ya. Jadi nanti perlu pendalaman dari para penyidik. Yang jelas alat itu sudah disiapkan. Jadi lakban, kemudian linggis, ini sudah disiapkan lebih dulu. Direncanakan ya. Artinya ada perencanaan di sana. Makanya pasalnya adalah 340. Oke, jelas ya? Siap. Gimana?
Meninggal dulu. Jadi nanti kita buktikan antara analisis daripada forensik lapor ya, dengan otopsi yang kita lakukan. Nanti keterangan secara jelas. Nanti kalau sudah beberapa penyidik kita lakukan gelar perkara.